Oke, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari searching kami dan juga pengujian kami mengenai integration testing dalam lingkungan perangkat lunak. Di sini nanti membahas eh, lengkap ya mengenai konsep, metode, dan juga implementasinya nanti. Tugas ini eh, dikerjakan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengujian perangkat lunak. Bisa di next, Mas. Halo, minta tolong di next, Mas. Oke, baik. Ya, ini kami gunakan template sesuai dengan standar buku ya. Jadi kita beri identitas buku, lalu kata pengantar. Mungkin kita langsung pembahasan materi intinya ya. Bisa di next lagi, Mas. Next terus sampai bab 1. Oke, baik. Saya bahas ya. Untuk bab 1, itu pendahuluan. Ini menjelaskan tentang perangkat lunak itu sudah menjadi bagian dari kehidupan modern. Jadi hampir seluruh bidang, pendidikan, kesehatan, perbankan, transportasi, pemerintahan, perdagangan elektronik, saya maksud seperti all shop, online shop, dan lain-lain, hingga industri kreatif. Jadi perangkat lunak atau software ini sudah menjadi bagian hidup di era modern sekarang. Perangkat lunak ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu sederhana, tapi telah berkembang menjadi komponen utama dalam penyediaan layanan digital. Jadi pengelolaan data, pengambilan keputusan, dan otomasi proses bisnis. Sekarang juga berkembang lebih besar lagi dengan adanya integrasi dengan AI, otomatisasi pekerjaan yang berulang. Jadi oleh karena itu kualitas perangkat lunak menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu sistem. Next. Jadi, salah satu tahapan penting dalam proses pengembangan perangkat lunak adalah pengujian perangkat lunak. Nah, di sini yang kami bahas dari bab 1 sampai seterusnya itu adalah pengujian perangkat lunaknya. Nah, pengujian perangkat lunak ini digunakan untuk mengevaluasi apakah sistem telah bekerja sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, menemukan kesalahan atau defect atau bug, serta mengurangi risiko kegagalan sistem ketika digunakan oleh pengguna. Nah, standar yang digunakan itu adalah ISO IEC IEEE 29119. Ini menjelaskan bahwa pengujian perangkat lunak merupakan bagian dari siklus hidup perangkat lunak itu sendiri. Sebelum launching, terutama untuk aplikasi perangkat lunak skala besar, itu harus dan wajib itu menggunakan yang namanya tahapan testing. Gitu. Nah, diterapkan berbagai model pengembangan, termasuk model tradisional, data driven, maupun agile. agile. Standar tersebut juga menekankan bahwa proses pengujian dapat digunakan untuk mendukung pengendalian risiko. Next. Oke, dalam konteks perangkat lunak modern, integration testing yang bakalan kami bahas ya, kita bedah nanti di dalam buku ini adalah memiliki peran yang sangat semakin penting ya, karena banyak sistem saat ini dibangun menggunakan arsitektur terdistribusi, layanan mikro atau microservice, API, cloud service, dan integrasi dengan aplikasi eksternal. Reisner dan Gregor menjelaskan bahwa perangkat lunak modern mendorong integrasi antara data, konsep, benda, dan sistem. Semakin kompleks sistem yang terintegrasi, semakin sulit pula memastikan bahwa antarmuka dan komunikasi terbagian sistem berjalan dengan benar. Seperti kita ambil contoh yang sederhana ya, TikTok yang sekarang bukan lagi berdiri sendiri, tapi sudah terintegrasi dengan aplikasi besar yang lainnya ya. Jadi TikTok itu TikTok Shop-nya terintegrasi sama Tokopedia. Gitu. Jadi semakin besar atau semakin skill-nya skill integrasinya besar, maka aplikasi itu disebut kompleks ya. Next, next lagi, next. Oke, karena ini bab pendahuluan ya bab 1. Jadi rumusan masalah.
yang kami bahas di buku ini adalah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan integration testing dalam pengujian perangkat lunak? Mengapa integration testing penting dilakukan dalam proses pembangunan perangkat lunak? Apa perbedaan integration testing dengan unit testing, sistem testing, dan acceptance testing, dan sebagainya sampai nomor ke next, Mas. Sampai nomor ke-11, 12. Rumusan masalah tersebut disusun agar pembahasan dalam buku ini terarah. Terus untuk tujuan penulisan itu menjelaskan konsep dasar integration testing, terus menguraikan strategi integration testing, menjelaskan teknik dan metode integration testing. Next. Menjelaskan teknik perancangan test case, memberikan contoh implementasi integration testing, menjelaskan penggunaan tools integration testing, dan sebagainya. Next. 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 Ya, ini lebih ke teknis penulisan ya. Jadi di next saja. Next lagi. Di sini kita membahas ringkasan dari setiap babnya. Jadi di next saja. Oke. Sebelum kita ke bab 2, saya mohon maaf, saya lupa tadi untuk perkenalan dulu. Mungkin sebaiknya kita perkenalan setiap orangnya dulu ya, teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya David Gibran Maulana dengan NPI 14623000036. Lanjut, monggo. Kemudian saya Ani Kulini dengan NBI 146230046. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Renska Trinur Fatma, NPI 14623000026. Lalu selanjutnya, Perkenalkan. perkenalkan nama saya Agil Dwi Anggara dengan NPI 146233050. Baik, untuk selanjutnya dengan saya, nama Aprilian Rizal Wahyudi dengan NIM 14622000276. Untuk berikutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Novia Sari, NPI 14622000216. Perkenalkan, nama saya Chandra Mudadul Farid dengan nomor NBI 14623000087. Perkenalkan, nama saya Ranjay Prabuana dengan NPI 1623073. Dan untuk saya, Muhammad Rohman dengan NPI 14623000016. Bisa dilanjut lagi, Mas, presentasinya untuk bab 2. oke, untuk bab 2, pengertian pengujian perangkat lunak ya, secara ringkasnya, software testing itu sebuah disiplin ilmu untuk mengevaluasi fungsionalitas atau performa dan atribut aplikasi guna memastikan kesesuaian dengan spesifikasi serta mengidentifikasi kesalahan bug. Itu diantaranya tentang ringkasan dari pengertian pengujian perangkat lunak. Kemudian, tujuan dari pengujian perangkat lunaknya ini mendeteksi cacat sejak dini, meningkatkan kualitas produk, kemudian memastikan pemenuhan kebutuhan pengguna, dan mengurangi resiko kegagalan sistem, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi biaya pengembangan. Kemudian, untuk prinsip dasarnya dari software testing, itu meliputi prinsip bahwa pengujian menunjukkan adanya kesalahan, bukan menjamin ketidakadaan kesalahannya. Pentingnya pengujian sejak dini atau early testing, dan prinsip paradoks pestisida, serta fakta bahwa pengujian bergantung pada konteks-konteks itu. Nah, ini diantaranya. Dan kemudian verifikasi dan validasi. Secara singkatnya ya, verifikasi memastikan produk dibangun dengan benar atau bersifat preventif atau statis ya. Memastikan produk yang dibangun adalah produk yang tepat sesuai kebutuhan, bersifat evaluatif atau dinamis. Itu untuk verifikasi dan validasi. Kemudian metode pengujian. Nah, di sini ada sekitar 3 ya. 3 pendekatan utama, yakni black box. Black box berbasis fungsi input atau output ya. Kemudian ada white box. White box ini berbasis struktur logika kode. Kemudian ada gray box. Gray box ini kombinasi antara black box dan white box gitu.
Nah, kemudian untuk level pengujiannya. Nah, level pengujiannya ini terdiri dari tingkatan yang berjalan seiring siklus pengembangan, yaitu seperti unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Itu. Nah, ini. Kemudian untuk level pengujiannya. Untuk level pengujiannya terdiri dari tingkatan yang berjalan seiring siklus level pengujian sudah. Kemudian pengujian dalam SDLC. Nah, ini pengujian dalam SDLC-nya. Ini sebuah strategi pengujian disesuaikan dengan model pengembangannya, yakni model waterfall, setengah pengkodaan, atau agile, interaktif, atau per sprint. Dan yang terakhir itu ada ini, DevOps, atau bisa disebut otomatisasi melalui continuous testing, seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan dari bab 2. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lanjut untuk yang bab 3, silakan. Untuk bab 3-nya sendiri menjelaskan tentang konsep dasar integration testing. Konsep integration testing adalah proses pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan penggabungan modul-modul yang telah diuji secara individual. Kemudian menguji interaksi antar modul tersebut untuk memastikan bahwa modul-modul dapat bekerja secara bersama-sama. Next. Nah, untuk tujuan dari integration testing yaitu untuk mengidentifikasikan atau kecacatan yang berkaitan dengan interaksi antar modul yang tidak dapat terdeteksi pada tahap unit testing. Secara lebih rinci, tujuan integration testing dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Satu, yaitu verifikasi komunikasi antar modul yang bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi antar modul berlangsung sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Next. Dua, yaitu identifikasi kesalahan pada interface, yaitu setiap modul berinteraksi dengan modul lain melalui interface yang telah didefinisikan. Dan nomor 3, yaitu validasi aliran data antar komponen selain komunikasi. Selain komunikasi, integration testing juga memfokuskan pada aliran data antar modul yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang ditransfer antar komponen tetap konsisten, lengkap, dan sesuai dengan diharapkan. Untuk yang keempat, verifikasi integration dengan komponen eksternal, yaitu umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan dengan berbagai komponen eksternal seperti basis pun sistem pihak ketiga. Dan bagian ketiga yaitu karakteristik integration testing yang memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dari jenis pengujian perangkat lunak lainnya. Next. Karakteristik tersebut diuraikan menjadi beberapa, berfokus pada hubungan antar modul. Kedua yang dilakukan setelah unit testing. Ketiga, menguji aliran data dan komunikasi. Next. Next. Keempat, dapat dilakukan secara manual maupun otomatis. Perbedaan unit testing, integration testing, dan sistem testing adalah awal pengujian yang berkomponen atau modul secara individual yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap sistem berfungsi dengan benar. Sedangkan integration testing yaitu berfungsi dilakukan untuk menguji interaksi antar modul yang telah dikembangkan berguna untuk memastikan modul dapat bekerja secara interaksi tanpa kesalahan pada interface maupun aliran data. Dan selanjutnya yaitu sistem dilakukan terhadap sistem secara keseluruhan untuk memverifikasi bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan dan spesifikasi. Nah, untuk perbedaannya sendiri terdapat pada tabel berikut ini. Untuk waktu pelaksanaan integration testing, dalam konteks siklus pengembangan perangkat lunak, integration testing dilakukan secara setiap unit atau komponen dinyatakan telah berfungsi dengan baik secara mandiri. Hal ini penting karena
Integration testing berasumsi bahwa kesalahan pada unit telah diminimalkan sehingga fokus pengujian dapat diarahkan pada aspek integrasi seperti komunikasi antar modul, kesesuaian interface, serta aliran data. Next. Untuk jenis kesalahan dalam integration testing juga terdapat beberapa kesalahan, yaitu kesalahan yang pertama adalah kesalahan format data, kedua adalah kesalahan komunikasi API, dan ketiganya, next, dan ketiganya adalah kesalahan query database. Untuk yang keempat, kesalahan autentikasi antar layanan, kelima, kesalahan dependensi antar modul, dan untuk manfaat integration testing sendiri, yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas perangkat lunak, terutama dalam memastikan bahwa berbagai komponen sistem dapat bekerja secara terpadu. Setelah masing-masing modul diuji secara individual tahap integrasi testing si antar next. Interaksi antar modul berjalan dengan baik dan spesifikasi sistem. Setelah itu ada pula manfaat utama integration testing, yaitu mendeteksi kesalahan integrasi sejak dini, meningkatkan kualitas sistem secara keseluruhan, mengurangi risiko kegagalan pada tahap sistem testing, proses debugging, dan selanjutnya yaitu memastikan konsistensi aliran data dan komunikasi. Untuk yang terakhir adalah mendukung pengembangan sistem yang lebih kompleks. Untuk ringkasan bab sendiri yaitu pembahasan ini diambil dengan pengertian integration testing, yaitu proses pengujian yang berfokus pada interaksi antar modul, termasuk komunikasi, pertukaran data, dan kesesuaian interface. Pengujian ini bertujuan untuk menemukan kesalahan yang tidak dapat dideteksi pada tahap unit testing, khususnya yang berkaitan dengan integrasi antara komponen. Next. Next. Nah, untuk bab 4-nya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Sik, tak potong. Iki waktu nih habis. Tak rekod ulang. Sik ya. Oke, Mbak. Minta tolong ya. Baik, selanjutnya bab 4 yaitu strategi integration testing dalam pengujian perangkat lunak. Integration testing adalah proses pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa modul atau komponen dalam perangkat lunak dapat saling berintegrasi dan bekerja dengan baik setelah digabungkan. Tujuannya untuk memastikan komunikasi antar modul berjalan dengan benar, menentukan error integrasi, memvalidasi alur sistem sebelum sistem digunakan. Untuk jenis-jenis strategi integration testing ada 5, yaitu ada top down, bottom up, ada big bang, terus ada sandwich dan incremental. Untuk top down konsepnya pengujian dimulai dari modul tingkat atas ke modul bawah, yaitu mempunyai karakteristik fokus pada alur utama sistem, menggunakan staf bersifat incremental. Dan kelebihannya itu alur sistem dapat divalidasi lebih awal, error desain cepat ditemukan, debugging lebih terarah. Dan kekurangannya untuk membutuhkan banyak staf modul bawah diuji lebih lambat. Dan pengujian ini sangat cocok untuk memvalidasi fungsi utama sejak awal. Selanjutnya ada top-down integration testing. Pengujian dimulai dari modul bawah ke modul atas. Mempunyai karakteristik fokus pada fungsi detail, menggunakan drive, integrasi bertahap. Kelebihan yaitu modul kecil diuji lebih terteliti, logika internal lebih terjamin, debugging lebih mudah, dan kekurangannya itu alur utama sistem diuji lebih teraktif, membutuhkan drive tambahan. Dan sistem ini cocok untuk back-end database dan sistem dengan logika kompleks. Selanjutnya ada Big Bang Integration Testing. Lanjut. Ya. Di Big Bang.
Terus. Nah itu. Big Bang Integration Testing, konsepnya semua modul digabung dan diuji sekaligus. Tidak memakai step, tidak memakai driver, integrasi dilakukan satu tahap. Kelebihannya, implementasi sederhana, cepat pada tahap awal, dan kekurangannya sulit untuk menemukan sumber error. Resiko tinggi pada sistem besar. Sistem ini cocok untuk aplikasi kecil dan sederhana. Untuk selanjutnya ada sandwich. Next lagi mas. Lagi mas. Ya, di sandwich atau hybrid integration testing. Konsepnya gabungan top down dan bottom up. Mekanismenya menguji dari atas dan bawah secara paralel, bertemu pada mid layer. Next. Kelebihannya lebih cepat, pengujiannya lebih menyeluruh, cocok untuk sistem besar. Kekurangannya koordinasi lebih kompleks, membutuhkan lebih banyak sumber daya. Dan aplikasi ini cocok untuk microservice dan layer active fitur. Selanjutnya ke incremental integration testing. Lanjut. Ya. Incremental integration testing memiliki konsep integrasi yang dilakukan bertahap dan diuji setiap penambahan modul. Memiliki karakteristik error cepat ditemukan, feedback cepat, resiko kegagalan lebih kecil. Kelebihan lebih fleksibel, mendukung agile, DevOps, dan integrasi lebih terkontrol. Kekurangannya membutuhkan perencanaan integrasi. Cocok untuk pengembangan modern dan continuous integration. Selanjutnya langsung ke implementasi pemilihan strategi. Next. Ya. Pemilihan strategi dipengaruhi oleh skala sistem, kompleksitas proyek, arsitektur perangkat lunak, persediaan waktu dan tim, metode pengembangan agile, DevOps, CLI. Contohnya, agile mengimplement hybrid. Sistem kecil yaitu aplikasi integration Big Bang. Sistem besar yaitu implementasinya ke sandwich atau incremental. Dan kesimpulannya adalah tidak ada strategi integration testing yang paling baik untuk semua kondisi. Jadi setiap strategi memiliki kelebihan dan keterbatasan. Strategi harus dipilih sesuai kebutuhan sistem agar cocok untuk sistem yang akan digunakan. Pendekatannya incremental menjadi lebih besar yang banyak digunakan dalam pengembangan modern. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan perangkat lunak yang stabil, terintegrasi dan berkualitas. Baik, selanjutnya di bab 5 akan dilanjutkan ke saya. Oke, sekarang sudah lanjut untuk ke bagian bab 5, yaitu teknik dan metode integration testing. Di sini kita masuk ke bagian subbab 5.1 untuk perancangan tes skenario. Kalau di unit testing kita fokus pada logika algoritma di dalam suatu fungsi, skenario integrasi ini berbeda. Fungsi kita sekarang bergeser ke alur bisnis atau proses end-to-end yang melibatkan perpindahan kontrol dan data dari satu modul ke modul yang lain. Skenario pengujian pada dasarnya mendefinisikan apa yang akan kita uji dari sudut pandang fungsional sistem. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa spesifikasi kebutuhan sistem benar-benar terpenuhi saat modul-modul ini berinteraksi. Skenario yang baik harus bisa mempresentasikan kondisi di dunia nyata, baik itu kondisi yang lancar dan optimal, maupun kondisi ketika terjadi error. Oke, lanjut untuk subbab kedua. Next. Nah, untuk rancangan test case, di sini jika tes skenario tadi memberikan gambaran makro tentang apa yang diuji, maka test case memberikan rincian teknis tingkat mikro mengenai bagaimana pengujian itu dieksekusi secara spesifik. Dokumen test case ini dirancang harus serapi mungkin sehingga siapapun yang membacanya bisa mengulang pengujian tersebut dan mendapat hasil yang konsisten. Next ke bagian tabel. Terus, nah ini tabel untuk standar internasional ISTQB. Untuk yang pertama itu ID test case adalah kode identifikasi unik untuk kemudahan pelacakan. Kedua, kondisi prasyarat atau precondition. Di sini ada syarat yang harus terpenuhi sebelum pengujian dimulai. Misalnya pengguna harus sudah memiliki token autentikasi dan lain sebagainya. Ketiga, data uji, parameter input nyata yang akan dikirimkan. Keempat, langkah pengujian, urutan tindakan operasionalnya. Kelima, hasil yang diharapkan.
yaitu respon sistem yang seharusnya terjadi, termasuk perubahan status di database atau kode status HTTP. Yang keenam, hasil aktual, tempat untuk mencatat hasil nyata dieksekusi. Yang terakhir adalah status untuk indikator apakah pengujian itu pass, fail, block, atau skip. Oke, lanjut ke bagian subbab 5.3, yaitu interface testing. Di sini perlu diingat untuk istilah interface, di sini bukan berarti tampilan grafis atau user interface yang dilihat oleh pengguna. Antarmuka dalam konteks ini adalah titik batas logis di mana dua komponen perangkat lunak saling bertukar informasi. Bentuknya bisa berupa API, services seperti RESTful atau SOAP, shared memory, atau koneksi ke database. Pengujian ini fokus pada validasi kontrak yang sudah disepakati antara klien, pemanggil, dan server. Nah, ini ada 3 jenis kesalahan spesifik yang biasanya kita cari dalam interface testing. Yang pertama ada penyalahgunaan antarmuka, misuse of interface, kedua kesalahpahaman antarmuka, interface misunderstanding, dan ketiga kesalahan pewaktuan atau timing error. Oke, lanjut ke bagian subbab 5.4. Nah, kita masuk ke bagian dependency testing. Kompleksitas perangkat lunak modern sangat erat kaitannya dengan ketergantungan atau dependensi antar komponen. Nah, di sini untuk dependency testing adalah teknik yang fokus untuk mengevaluasi bagaimana perilaku sistem ketika komponen dependensinya, baik internal maupun eksternal, berinteraksi, mengalami keterlambatan atau bahkan gagal berfungsi sama sekali. Meskipun prinsip desain yang baik selalu mengusahakan keterikatan yang rendah, lalu coupling, pada kenyataannya modul seperti pemrosesan transaksi pasti tergantung mutlak pada ketersediaan modul basis data. Kemudian ini secara khusus memvalidasi fault tolerance atau seberapa tangguh sistem menangani kegagalan yang seringkali dilakukan dengan teknik fault injection. Oke, lanjut ke bagian subbab 5.5. Lanjut. Nah, ini bagian data flow testing. Ini merupakan salah satu teknik pengujian struktural atau white box testing yang berfokus pada analisis siklus hidup suatu variabel. Teknik ini menjadi sangat krusial dalam integration testing karena aliran data akan melintas batas-batas antar modul. Nah, dalam pengujian ini, tester akan melacak dua kejadian utama pada sebuah variabel, di mana variabel tersebut didefinisikan define atau D, dan di mana ia digunakan use atau U. Terdapat 3 anomali aliran data lintas modul yang paling sering deteksi dan harus kita waspadai. Seperti ini untuk anomali DD atau define. Seperti contohnya modul A mengirim variabel ke modul B. Modul B tiba-tiba mendefinisikan ulang atau menimpa nilai variabel tersebut tanpa pernah menggunakannya. Ini menunjukkan inefisiensi atau kesalahan logika operasional. Selanjutnya untuk anomali DK atau define kill, data dihasilkan dan dikirim oleh modul A, namun sesampainya lanjut. Nah, namun sesampainya di modul B, data tersebut langsung dihapus dari memori sebelum sempat diproses. Dan selanjutnya untuk anomali UR atau undefined reference, ini adalah kesalahan integrasi yang paling fatal. Modul B mencoba membaca atau menggunakan satu parameter data yang diasumsikan datang dari modul A, padahal modul A tidak pernah mendefinisikan atau mengirim parameter tersebut. Nah, hal ini seringkali berujung pada null pointer exception atau crash pada aplikasi. Oke, untuk subbab 5.6, positive testing dan negative testing. Nah, ini untuk saat menjalankan test case integrasi, kombinasi data masukkan memegang peran yang sangat penting. Kita tidak hanya menguji apakah modul bisa bekerja sama dengan kondisi ideal, tapi juga mengevaluasi tingkat ketahanan atau robustness sistem terhadap skenario anomali. Oke, lanjut. Untuk positive testing, di sini untuk pengujian perangkat lunak dengan menggunakan kumpulan data yang valid dan memenuhi semua persyaratan spesifikasi fungsional. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk memvalidasi apakah aplikasi melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, pengujian ini berpusat pada riset atau skenario ideal. Contohnya sebagai berikut dalam bagian negatif testing. Nah, sebaliknya negatif testing dilakukan dengan sengaja memberikan masukan data yang cacat, tidak valid, ekstrim, atau di luar batasan tipe data. Tujuannya adalah membuktikan bahwa sistem perangkat lunak memiliki mekanisme penanganan darurat atau error handling yang kuat antar modul sehingga aplikasi tidak menghasilkan perilaku yang membahayakan seperti bocornya data sistem atau penghentian aplikasi secara mendadak. Lanjut ke bagian start dan driver. Nah, ini dalam integration testing untuk implementasinya menggunakan pendekatan iteratif atau incremental. Pengujian perangkat lunak sering dihadapkan pada dilema penjadwalan bagaimana cara menguji integrasi antara modul A dan modul B. Nah, jika modul B masih dalam tahap pengembangan dari programmer dan selanjutnya dan belum bisa digunakan, menunda pengujian hingga seluruh modul selesai akan mengubah strategi menjadi big bang testing yang memiliki resiko tinggi. Nah, ini untuk mengatasinya ada metode dengan dua istilah yaitu driver dan stop. Untuk driver adalah program tiruan yang bertindak sebagai modul tingkat atas atau modul pemanggil, bahasa Inggrisnya caller. Driver digunakan ketika modul tingkat bawah, modul operasional atau fondasi telah selesai dikembangkan dan perlu diuji. Namun, modul tingkat atau seperti user interface atau modul pengontrol utama belum tersedia. Dan untuk stop, memiliki fungsi yang berlawanan dengan driver. Stop adalah program tiruan yang menggantikan modul tingkat bawah yang dipanggil call program ketika tester ingin menguji modul tingkat. Nah, berikut untuk tabel perbandingan karakteristik driver dan stop dalam integration testing.
Lanjut ke bagian 5.8. Nah, di sini untuk modeling dan service virtualization. Nah, untuk ini, seiring dengan pergeseran arsitektur perangkat lunak dari sistem monolitik menuju arsitektur microservices dan layanan berbasis awan atau cloud service, penggunaan staf manual dinilai tidak lagi mencukupi. Nah, ini ada dua teknik lagi selain staf dan thread, yaitu mocking dan juga service virtualization. Untuk mocking sendiri adalah proses pembuatan objek palsu yang tidak hanya meniru data kembalian atau return value seperti staf, tapi juga mampu meniru perilaku sistem nyata dan melacak interaksi yang terjadi padanya. Nah, dalam pengujian, mock testing digunakan untuk behavior verification. Selanjutnya, nah, untuk service virtualization merupakan teknik berskala makro yang menyimulasikan seluruh perilaku dari lingkungan komponen untuk perangkat lunak seperti layanan API, jenis data, atau sistem warisan atau legacy system yang menjadi dependensi aplikasi. Berbeda dengan mock yang bekerja pada level objek di dalam program, virtualisasi layanan bekerja pada tingkat protokol jaringan atau HTTP, REST, SOAP, dan JMS. Oke, lanjut ke tingkatan bab. Oke, untuk bab ini sendiri telah mendeskripsikan secara komprehensif berbagai teknik dan metode yang fundamental dalam proses pelaksanaan integration testing. Nah, ini untuk prosesnya sendiri diawali dengan perencanaan skenario yang memetakan alur bisnis, terintegrasi yang kemudian bisa diterjemahkan ke dalam dokumen test case yang rinci dan terstruktur baku. Kita juga memfokuskan pengujian pada interface testing untuk memastikan kesesuaian parameter, serta dependensi testing untuk menguji ketahanan aplikasi terhadap kegagalan komponen eksternal. Selain itu, untuk tata flow testing, membuktikan bahwa variabel tetap terjaga melintas batas modul, sedangkan positif dan negatif testing, memaksa sistem untuk bertahan di kondisi ideal maupun saat menahan bahan error. Untuk yang terakhir, segala hambatan terkait jadwal, pengembangan dan layanan pihak ketiga dapat diatasi secara elegan melalui penggunaan start driver, locking, hingga service virtualization. Oke, itu saja untuk jelasan saya untuk bab 5. Untuk bab 6 akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami selanjutnya. Oke, untuk bab 6, perancangan dokumen test case integration testing. Untuk subbab 6.1, identifikasi modul yang akan diuji. Pada tahap integration testing, maka awal perlu dilakukan adalah mengidentifikasi modul-modul dalam sistem yang akan diuji serta hubungan antar modul tersebut. Identifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengujian mencakup seluruh interaksi penting yang terjadi dalam sistem. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi modul antara lain, modul yang memiliki ketergantungan dengan modul lain, modul yang melakukan pertukaran data, modul yang terhubung dengan layanan eksternal, modul yang memiliki peran penting dalam proses bisnis. Sebagai contoh pada sistem berbasis web, modul yang umumnya diuji dalam integration testing meliputi modul antarmuka pengguna, modul backend atau service logic, modul API, modul database. Sebagai ilustrasi, pada sistem login terdapat beberapa modul yang terintegrasi, yaitu modul form login, modul autentikasi, modul database. Ketiga modul tersebut harus diuji integrasinya untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna dapat diproses dengan benar, sehingga menghasilkan output berupa status login berhasil atau gagal. Untuk subbab 6.2, identifikasi hubungan antar modul. Tes skenario merupakan gambaran umum mengenai kondisi atau alur pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa integrasi antar modul berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Tujuan utama dari penyusunan tes skenario adalah untuk memastikan bahwa seluruh kemungkinan interaksi antar modul telah tercakup dalam proses pengujian. Dalam penyusunan tes skenario biasanya didasarkan pada kebutuhan fungsional sistem, alur proses bisnis, interaksi antar modul yang telah diidentifikasi sebelumnya, kemungkinan kondisi normal maupun kondisi error. Tes skenario yang baik harus mencakup beberapa jenis kondisi antara lain skenario normal, skenario tidak normal, skenario batas atau boundary skenario. Sebagai contoh pada sistem login, beberapa tes skenario yang dapat disusun antara lain pengguna memasukkan username dan password yang valid, pengguna memasukkan username dan password yang salah, sistem gagal terhubung ke database saat proses autentikasi, pengguna tidak mengisi salah satu field pada form login. Setiap tes skenario tersebut menggambarkan kondisi interaksi antar modul form login, modul autentikasi, dan modul database. Selanjutnya, penyusunan tes skenario. Tes merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah pengujian secara detail, termasuk input yang digunakan, kondisi awal, serta hasil yang diharapkan. Secara umum, sebuah test case terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ID test case, nama test case, precondition, test steps, test data, expected result. Penyusunan test case dilakukan dengan cara menguraikan setiap tes skenario menjadi langkah-langkah yang lebih spesifik. Berikut contoh penurunan teks skenario sistem login menjadi test case. Ada ID case, ini ID-nya, isi login 01, lalu ada nama test case, nama yang akan di test login dengan data valid, precondition, lalu test steps, nomornya,
tes data, data yang dimasukkan, terus expected result, ekspektasi yang diharapkan. Berikut contoh test case dengan login salah. Berikutnya instant test case. Tes data salah satu komponen penting dalam proses integration testing karena berfungsi sebagai input yang digunakan untuk menjalankan test case. Dalam konteks integration testing, tes data tidak hanya dilakukan untuk menguji fungsi masing-masing modul, tapi juga memastikan bahwa pertukaran data antar modul berjalan dengan benar. Secara umum, terdapat beberapa jenis tes data yang perlu disiapkan, yaitu data valid, positif data test. Data valid digunakan untuk menguji apakah sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan ketika menerima input data dengan benar. Data ini harus sesuai dengan aturan atau validasi yang telah ditentukan oleh sistem. Contoh, username dan password yang terdaftar di database, format input sesuai dengan ketentuan sistem, data tidak valid atau negatif tes data. Data yang tidak valid digunakan untuk menguji bagaimana sistem menangani kesalahan input atau kondisi yang tidak sesuai. Berikut adalah contohnya, tabel yang salah, format email yang tidak sesuai, input kosong pada field yang wajib diisi. Untuk selanjutnya, database atau boundary value. Batas yang digunakan untuk menguji sistem pada nilai minimum dan maksimum yang diizinkan. Berikut adalah contohnya, panjang karakter minimum dan maksimum pada username, batas jumlah input tertentu, data khusus atau special case data. Data khusus digunakan untuk menguji kondisi tertentu yang jarang terjadi, namun tetap memungkinkan dalam sistem. Contoh karakter khusus, persen, at, tagar, dan lain-lain. Input dengan spasi atau karakter non-alphanumerik. Dan jenis-jenis tersebut dalam integration testing juga pastikan sumber data yang digunakan tes data berasal dari database langsung, database dummy, database hasil generate otomatis, data praktiknya. Pengguna data dummy lebih disarankan untuk menjaga keamanan dan privasi data, terutama jika sistem yang diuji berkaitan dengan data sensitif pengguna. Sebagai contoh penerapan pada sistem login, berikut beberapa tes yang digunakan: data valid, username, password. Untuk data yang tidak valid, username, password. Oke, berikutnya masuk ke bab 7 yaitu tools dalam integration testing. Yang pertama itu ada peran tool dalam integration testing ya. Untuk integration testing bertujuan memastikan modul-modul yang dikembangkan secara terpisah dapat bekerja sama secara terpadu. Tools ini digunakan untuk mengotomatisasi pengujian, mengurangi risiko human error, dan meningkatkan efisiensi proses. Penggunaan tools menjamin konsistensi hasil pengujian, terutama saat dijalankan berulang kali pada proyek yang berskala besar. Tools juga mendukung integrasi dengan pipeline CI atau CD, serta membantu mendeteksi kesalahan integrasi lebih awal. Nah, untuk tools-toolsnya, yang pertama ini ada tools yang berbasis Java ya, atau backend testing. Yang pertama ada JUnit. JUnit itu framework paling populer di ekosistem Java yang unggul dalam kesederhanaan penggunanya. JUnit sangat cocok diimplementasi pada proyek skala kecil hingga menengah. Berikutnya ada TestNG, merupakan peningkatan dari JUnit yang dirancang untuk pengujian kompleks. TestNG memiliki unggulan seperti eksekusi paralel, grouping test, dan pengaturan urutan eksekusi atau sequencing. Berikutnya ada tools yang berbasis Python ya. Ini ada PyTest, yaitu framework dengan sintaks yang sederhana dan ringkas untuk berbagi skenario pengujian. Untuk PyTest mendukung fitur fixture untuk menyiapkan kondisi awal seperti koneksi database sebelum pengujian dilakukan. Melalui bantuan plugin seperti PyTest Exist, dan PyTest mampu mengeksekusi pengujian berskala secara paralel. Berikutnya ada tools untuk API integration testing, yaitu ada Postman. Postman sangat populer untuk user friendly untuk menguji komunikasi REST API tanpa memerlukan kemampuan pemrograman tingkat tinggi. Postman kemungkinan pembuatan collection untuk menguji skenario alur proses yang kompleks. Untuk berikutnya, untuk tools untuk pengujian UI atau front end dan back end, yang pertama ada Selenium. Selenium ini tools open source yang sangat kuat karena mendukung banyak bahasa pemrograman dan bahasa jenis browser. Kelemahannya adalah konfigurasi awal yang rumit dan proses eksekusi yang cenderung lebih lambat. Untuk yang berikutnya ada Cypress, tools modern berbasis JavaScript yang berjalan langsung di dalam browser. Cypress menawarkan setup yang sederhana, eksekusi lebih cepat, dan fitur real-time debugging meski terbatas dalam bahasa JavaScript. Nah, yang terakhir ada REST Assurance. REST Assurance merupakan library berbasis Java untuk pengujian API otomatis yang sangat cocok untuk menguji komunikasi antar layanan pada arsitektur microservice. Tools ini juga mendukung pengujian API dengan tingkat keamanan tinggi menggunakan token seperti Authentication dan JWT. Untuk berikutnya itu ada perbandingan dan pemilihan tools.
Nah, untuk tools seperti Postman dan PyTest lebih mudah dipelajari oleh pemula karena dukungannya yang luas. Untuk sementara itu ada Selenium dan Rest Assurance lebih ditunjukkan bagi pengembang berpengalaman untuk skenario kompleks. Nah, pemilihan tools ini harus disesuaikan ya dengan bahasa pemrograman proyek, tingkat kompleksitas sistem, dan kemudahan integrasi dengan pipeline CI atau CD-nya. Untuk dalam praktek industri nyata, pendekatan yang paling umum digunakan adalah mengkomunikasi beberapa tools sekaligus ya. Misal untuk Postman untuk API, Selenium untuk UI, dan JUnit untuk backend ya, untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Hmm, Mungkin untuk bab 7 cukup sampai di sini. Untuk bab 8, karena infonya anaknya nggak ada atau nggak hadir, mungkin akan dilanjutkan langsung ke bab 9. Monggo Mas yang mau. Baiklah, saya akan melanjutkan di bab 9 yaitu implementasi integration testing pada aplikasi mobile dan enterprise karakteristik karakteristik aplikasi mobile. Aplikasi mobile ini memiliki beberapa karakteristik yaitu yang cukup kompleksitas ya, yaitu penggunaan ketergantungan pada koneksi internet, penggunaan API backend, pemanfaatan local storage, next, ketergantungan back, ketergantungan pada kondisi internet, lalu penggunaan IP backend, terus pemanfaatan local storage, habis itu penggunaan push notification, autentikasi dan keamanan, keterbatasan perangkat, variasi perangkat dan sistem operasi, next. Nah, diperlukan pengujian integrasi untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi. Untuk 9.2 yaitu integration testing pada aplikasi mobile. Integrasi testing pada aplikasi mobile merupakan tahap pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berfungsi dengan baik saat terhubung dengan backend. Next. Nah, untuk selanjutnya, next. 9.3 yaitu pengujian integrasi API pada mobile. API memiliki peran yang sangat penting dalam aplikasi mobile karena menjadi penghubung utama antara aplikasi dan server. Hampir semua fitur dalam aplikasi bergantung pada API. Sehingga kesalahan pada bagian ini dapat berdampak langsung pada fungsi aplikasi secara keseluruhan. Dalam sistem modern, API tidak hanya berfungsi sebagai pengirim dan penerima data, tetapi juga sebagai pengatur logika bisnis yang terjadi di sisi backend. Next. Nah, untuk 9.4-nya yaitu integration testing pada aplikasi enterprise. Aplikasi enterprise terdiri dari banyak modul dan layanan yang sering terhubung. Integration testing dilakukan untuk memastikan integrasi antar modul, alur proses bisnis, konsistensi data. Next. Back. Pengujian layanan, penanganan error dan kegagalan sistem, pengujian performa bisnis sistem diuji untuk memastikan tetap stabil. Enterprise. Next. Nah, pengujian biasanya dilakukan secara bertahap mulai dari modul kecil hingga seluruh sistem. Nah, selanjutnya yaitu 9.5, integrasi dengan layanan pihak ketiga. Aplikasi modern sering menggunakan layanan pihak ketiga seperti payment gateway, email service, cloud storage, dan authentication service. Next. Pengujian dilakukan untuk memastikan koneksi dengan layanan eksternal berjalan dengan baik, data tetap aman, error dapat ditangani, serta penggunaan sandbox dapat membantu proses pengujian tanpa mempengaruhi sistem produksi. Lalu lanjut 9.6 tentang tantangan integration testing pada sistem besar. Nah, tantangan integration pada sistem besar berskala memiliki tingkat kompleksitas yang lebih jauh tinggi dibandingkan dengan sistem sederhana, yaitu meliputi kompleksitas arsitektur, dispendeksi antara modul, penyediaan data testing, next. Perbedaan environment, keamanan sistem, serta keterbatasan waktu dan koordinasi antara tim. Next. Untuk
Untuk mengatasinya, banyak organisasi menerapkan otomatisasi dan tools pengujian. 9.7 yaitu studi kasus aplikasi mobile banking. Pada aplikasi mobile banking, integration testing memastikan seluruh proses mulai dari login, validasi pengguna, pengecekan saldo, next. Nah, login, validasi pengguna, ada tabel ini. Cek saldo, transfer, next. Valid, pengiriman OTP, verifikasi OTP, pemrosesan transaksi, hingga pembaruan riwayat transaksi dapat berjalan dengan baik. Pengujian ini penting untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi. Next. Nah, untuk ringkasan bab 9 ini yaitu bab ini membahas tentang implementasi integration testing pada aplikasi mobile dan enterprise, pengujian integrasi API, integrasi layanan pihak ketiga, tantangan pada sistem besar, serta studi kasus mobile banking secara keseluruhan. Integration testing berperan penting dalam memastikan aplikasi berjalan aman, stabil, dan mampu memberikan layanan yang optimal kepada pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, bab 10. Remik Murik. Nah, untuk bab 10, evaluasi dan dokumentasi hasil integration testing. 10.1 evaluasi hasil pengujian integrasi bukan sekedar menentukan apakah sistem berjalan atau berhenti, melainkan analisis mendalam terhadap kualitas interaksi antar komponen. Seringkali pengujian unit menyatakan setiap modul berfungsi 100%, namun saat digabungkan, terdapat data yang hilang karena perbedaan tipe data atau asumsi null value yang berbeda. Evaluasi juga bertujuan mengurangi redundansi. Jika sebuah fungsi validasi input sudah diuji secara menyeluruh di level unit, maka di level integrasi, fokus evaluasi dialihkan pada bagaimana hasil validasi tersebut diteruskan ke modul logika bisnis. Menggunakan matriks cakupan, keberhasilan integrasi diukur menggunakan matriks teknis, yaitu node coverage, edge coverage, condition coverage. Untuk 10.2, analisis defect dan bug. Setelah pengujian dijalankan, data kegagalan harus dianalisis untuk menemukan akar permasalahan. Analisis ini membedakan antar kesalahan logika internal dan kesalahan komunikasi. Analisis dilakukan untuk melihat apakah strategi ini efektif dalam menemukan bug sejak dini, yaitu test case specification, test log, next, condition coverage. Untuk 10.2, setelah pengujian dijalankan, sekarang 10.3, bug report adalah dokumen formal yang digunakan untuk mengomunikasikan kegagalan kepada pengembang. Komponen wajib dalam laporan bug adalah ID defect, deskripsi, severity, dan status. 10.4 adalah defect tracking atau pelacakan cacat. Adalah proses manajemen untuk memastikan setiap bug yang ditemukan ditangani hingga tuntas. Pelacakan ini menggunakan metrik yang melihat tren kualitas, yaitu defect density, atau fail rate. Lalu untuk 10.5, metrik integration testing. Metrik memberikan landasan objektif bagi manajer proyek untuk memutuskan bagaimana sistem siap naik ke tahap sistem testing. Berdasarkan teori Jorgensen, metrik utama meliputi call graph coverage, interface integrity, lalu MTTR. Lalu untuk 10.6, dokumentasi hasil pengujian. Dokumentasi hasil merangkum seluruh aktivitas pengujian, formatnya mencakup informasi proyek, ringkasan eksekutif, statistik pengujian, dan rekomendasi. Lalu untuk 10.7 ini adalah contoh gambar atau contoh tabel bug report. Lalu ini untuk 10.8 ada contoh laporan hasil integration testing. Ini ada nama proyek, modul integrasi, dan lainnya. Lalu untuk lanjut ke 10.9, ringkasan bab. Di bab 10 ini, menekankan bahwa fase akhir dari integration testing bukan hanya mengakhiri pengujian, melainkan memastikan seluruh bukti teknis terdokumentasi dengan baik. Evaluasi berbasis metrik seperti cakupan graf pemanggilan dan densitas cacat memberikan keyakinan bahwa sistem stabil. Dokumentasi yang rapi
mulai dari tabel bug hingga laporan lintas menjadi aset berharga bagi pemeliharaan sistem di masa depan dan menjamin transparansi antara tim QA, QA, dan tim pengembang. Baik, lanjut di bab 11 karena pesertanya tidak ada maka akan kita skip. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan pada Zoom kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir. Wes,